Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Iwan Adi Mahawiguna dengan NIM 22150511049. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan update dari SEMHAS menuju skripsi yang telah saya buat. Jadi judul dari penelitian saya itu perbandingan performa model GPT 3.5 Turbo dan Llama 2 dalam analisis sentimen ulasan pada Blue Karma Ubud. Nah, update yang pertama yang saya buat yaitu pada poin 5 pada batasan masalah. Jadi poin 5 ini memberitahukan bahwa website yang saya buat hanya membuktikan bahwa skenario terbaik dapat diterapkan. Tidak ada analisis ataupun pengembangan yang lebih lanjut. Jadi yang dimaksud di sini adalah website yang saya buat pada penelitian ini hanya menampilkan dan membuktikan bahwa skenario RAFS dengan lama bisa dilakukan dengan baik dan berjalan lancar. Nah, yang selanjutnya pada bab 4 yaitu penambahan eksperimen pendahuluan. Nah, eksperimen pendahuluan ini untuk menjawab kenapa saya menggunakan key fold yang K-nya sama dengan 5 dan tidak melakukan data oversampling ataupun penerapan data sintetik. Jadi yang pertama, pada key fold di sini saya melakukan eksperimen dengan 2K, yaitu K sama dengan 3 dan 5. K sama dengan 10 tidak dilakukan karena pada saat K sama dengan 10 pada data negatif tidak mendapatkan hanya mendapatkan sedikit pada setiap foldnya. Jadi pada K sama dengan 3 dan 5 ini GPT 3.5 justru lebih baik performanya pada K sama dengan 3, sedangkan Llama lebih baik performanya pada saat K sama dengan 5. Jadi kesimpulannya yang didapat bahwa perbedaan K ini tidak memberikan peningkatan performa yang signifikan. Jadi oleh sebab itu saya tetap memilih menggunakan key fold yang K-nya sama dengan 5. Begitupun pada eksperimen data sintetik. Jadi pada GPT 3.5 terjadi peningkatan pada saat adanya oversampling. Sedangkan pada Llama performanya sedikit lebih baik pada data non oversampling. Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan over dan non-oversampling ini tidak memberikan peningkatan yang signifikan pada oversampling. Jadi pada penelitian ini saya tidak menerapkan oversampling pada dataset imbalance yang saya dapat. Nah, selanjutnya pada 4.2 yakni pada hasil pada analisis retrieval augmented feature ini yang sebelumnya pada seminar hasil saya hanya menjelaskan 100% data, jadi persentasenya 100% saja. Jadi pada penelitian ini saya menjelaskan 5 variasi, yakni penggunaan data 100%, 75, 50, 25, dan juga 10%. Nah, hal yang didapat pada penelitian ini, pada variasi dataset ini, justru pada proporsi data 50%, terjadi performa puncaknya, sedangkan pada data 10% performanya bisa dibilang di bawah dari zero shot. Jadi pemberian contoh ini pada data 10% performanya itu berada di bawah pada di bawah model yang tidak diberikan contoh, yakni pada zero shot. Nah, pada pembahasan pada 4.3.1 analisis kerja berdasarkan hasil evaluasi. Jadi yang pertama didapat bahwa analisis pada zero shot pada model lama dan juga GPT, model GPT 3.5 Turbo memiliki performa yang sedikit lebih unggul dibandingkan Llama 2. Nah, hal ini disebabkan karena parameter GPT 3.5 Turbo ini memiliki parameter 175 miliar, yang dimana lebih dari atau lebih banyak dibandingkan dengan Llama 2 yang hanya 13 miliar. Hal ini bisa dikatakan bahwa GPT memiliki pengetahuan awal ataupun pengetahuan yang lebih baik dibandingkan Llama 2 jika tidak diberikan contoh. Jadi dia itu bisa mengklasifikasikan, atau GPT 3.5 Turbo bisa mengklasifikasikan lebih baik pada saat zero shot karena pengetahuan awalnya sudah lebih baik dibandingkan Llama 2. Nah, lalu selanjutnya pada proporsi data
100%, 75%, dan 25% pada skenario Retrieval Augmented Feature atau RAFS menunjukkan bahwa peningkatan signifikan terjadi pada Llama 2, sedangkan pada GPT 3.5 Turbo tidak terjadi peningkatan yang signifikan. Lalu pada proporsi data 50% terjadi peningkatan yang signifikan pada kedua model, dan pada proporsi data 15% tidak terjadi peningkatan yang signifikan pada kedua model, justru terjadi penurunan dari hasil zero shot yang telah dilakukan. Nah, selanjutnya pada 4.3 pada pembahasan, yakni analisis kinerja dari Retrieval Augmented Feature itu sendiri. Nah, peningkatan yang signifikan pada Llama 2 ini didukung oleh arsitektur pada Llama 2 tersebut, yaitu Rotary Positional Encoding, yang pada GPT namanya Absolute Positional Encoding. Jadi, Rotary Positional Encoding ini mendukung Llama karena Rotary Positional Encoding atau ROP ini lebih baik dalam memproses konteks ataupun teks yang lebih panjang pada saat generation ataupun pada saat inference-nya. Oleh sebab itu, pada konteks Retrieval Augmented Feature, kebetulan hampir seluruh teks Retrieval Augmented Feature ini bersifat panjang karena memuat 3 teks retrieval atau 3 ulasan retrieval serta 1 data testing ataupun data evaluasi, sehingga terdapat 4 ulasan pada generation-nya. Oleh sebab itu, Rotary Positional Encoding ini lebih baik pada skenario Retrieval Augmented Feature, sehingga Llama 2 memiliki performa yang lebih baik dibandingkan GPT 3.5 Turbo pada skenario Retrieval Augmented Feature. Nah, selanjutnya, pada klasifikasi, model Llama 2 cenderung menghasilkan keluaran yang bersifat naratif, sehingga pada confusion metric sulit untuk diolah, sehingga saya melakukan filtering pada proses ini, pada proses klasifikasi. Nah, hal ini sejalan dengan penelitian oleh Onyang et al. Tahun 2022 yang menjelaskan bahwa GPT lebih patuh terhadap menghasilkan jawaban karena GPT menerapkan reinforcement learning from human feedback, sedangkan Llama tidak menerapkan arsitektur atau pelatihan tersebut. Oleh sebab itu, GPT tidak menghasilkan teks naratif pada saat klasifikasi karena dia telah dioptimalisasi oleh RLHF atau reinforcement learning from human feedback. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.